Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, dengan saya Rorani Maharika Putri, mahasiswi pariwisata dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 1746049. Berbahagia saya hari ini karena saya dapat menjelaskan beberapa penjelasan mengenai komunikasi nonverbal. Baiklah, mari kita mulai. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, lalu kemudian gerak tubuh, kontak mata, kemudian beberapa objek seperti cara berbusana, potongan rambut, dan masih banyak lagi. Kemudian, komunikasi nonverbal pula memiliki beberapa simbol-simbol seperti intonasi, penekanan, keras suara, gaya emosi, dan gaya berbicara. Kemudian saya akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsi dari komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama itu fungsi repetisi. Repetisi itu, komunikasi nonverbal, repetisi itu mengulangi perilaku verbal. Seperti saya atau seorang menganggukkan kepalanya seperti ini. Itu menandakan bahwa dia berkata iya. Lalu, menggelengkan kepala seperti ini, itu menandakan dia berkata tidak. Kemudian, dia menunjuk sesuatu menggunakan tangannya seperti ini. Nah, kesana atau kesana itu menandakan sesuatu seperti misalnya saja orang yang sedang bertanya, di manakah toilet? Nah, dia cuma menunjuk seperti ini. Itu berarti lokasinya ada di sesuai posisi yang ditunjukkan atau yang diketahui tersebut. Nah, kemudian substitusi perilaku nonverbal yang menggantikan perilaku verbal seperti halnya seperti kita mendapatkan atau kedatangan seseorang yang hadir di samping kita dalam keadaan di dalam kendaraan mobil roda 4 misalnya, terus datanglah seorang pengemis atau seorang pengamen di samping kita, kemudian kita menggerakkan tangan kita seperti ini. Itu menandakan tidak. Nah, bahwasanya pengemis itu harus segera pergi dari sampingnya tersebut, dan itu artinya memang tidak gitu. Dan kemudian kontradiksi. Kontradiksi itu saya bisa menjelaskan seperti perilaku menentang atau membantah. Itu misalnya seperti dia memiliki teman yang mendapatkan prestasi atau piala atau kesuksesan lainnya, kemudian bibirnya itu mencibir. Iya, namun bibirnya itu mencibir temannya tersebut. Nah, itu fungsi kontradiksi. Nah, kalau fungsi aksentuasi itu seperti memperteguh, menekankan, ataupun melengkapi perilaku verbal. Contohnya saja, seseorang yang sedang berpidato namun menggunakan intonasi atau nada suara yang melambat. Sering kita sebut itu seperti fake display. Nah, saya lanjutkan lagi. Kemudian itu fungsi komplimen. Komplimen itu berarti komunikasi nonverbal yang meregulasi komunikasi verbal, perilaku komunikasi verbal. Itu seperti mahasiswa saya yang ada di kelas, suatu ruangan kelas, kemudian ada dosen di depan, dan saya itu selalu memperhatikan
jam tangan yang ada di tangan saya. Kemudian saya melihat lagi hingga 3 kali mengulang untuk melihat jam tangan yang ada di tangan saya. Itu mengartikan sesuatu. Kemudian dosen pun melihatnya dan mengerti apa maksudnya tersebut. Juga mengakhiri pertemuan dalam perkelasannya tersebut. Itu mengartikan mahasiswa ini sudah tidak tahan di situ. Maksudnya kayak sudah terlalu lama, mungkin jenuh, bosan dan pahitnya, dan kemudian dosen itu pun mengakhiri pelajarannya agar dia bisa memberikan ketenangan. Atau tidak enak juga kan kalau belajar dalam keadaan bosan tersebut. Nah, itu aja sih yang bisa saya sampaikan, cuman beberapa penjelasan mengenai komunikasi nonverbal. Jika ada salah kata dari saya memohon maaf. Namun saya sudah berusaha memberikan yang terbaik agar kita juga sama-sama paham apa itu komunikasi verbal, apa itu komunikasi nonverbal, dan lain sebagainya. Oke, salam sejahtera semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.